Setelah menonton video ini, saya yakin kalian akan bisa mengerjakan dan menyusun bab 4 skripsi kalian. Silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir. Bab 4 skripsi kalian akan cepat selesai. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara membuat bab 4. Ya, bagaimana cara menyusun bab 4. Sekaligus saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan pengolahan data di bab 4 skripsi kalian. Nah, pada kesempatan ini contoh yang akan saya gunakan adalah contoh kasus regresi berganda data panel. Jadi kita akan menggunakan eViews di sini ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang meneliti dengan menggunakan data panel, mudah-mudahan video ini bisa menjadi pedoman kalian untuk belajar bagaimana menyusun bab 4. Oke ya, kita langsung saja. Ada beberapa tahapan. Ya, ini saya sudah buatkan semacam diagram ya. Ada tahapan yang harus dilakukan oleh teman-teman semua. Pertama, input data sampai dengan interpretasi. Ini proses pengolahan data panel dengan menggunakan eViews ya. Contoh di sini kita akan belajar membuat bab 4 untuk contoh judul pengaruh ROA, ROE dan IPS. ROA, ROE, IPS dan OPM terhadap harga saham ya. Ini merupakan data panel. Contoh datanya adalah ini ya. Jadi kasusnya adalah terdapat 12 perusahaan ya. Ini kode perusahaannya ini dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, ini adalah data yang sudah diinput harga saham, ROA, ROE, IPS dan OPM ya. Ini datanya sudah ada. Ini merupakan data panel ya, teman-teman ya. Ini contoh datanya. Oke, kita masuk ke prosesnya. Proses pertama adalah kita lakukan input data atau kita lakukan tabulasi data di Excel untuk nanti kita masukkan ke eViews. Nah, selanjutnya setelah kalian lakukan input data, ini asumsinya saya sudah melakukan input data di Excel, nanti kita tinggal masukkan ke eViews. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan estimasi model terbaik data panel. Seperti yang kita ketahui, ada 3 model yang harus dipilih ya. Ada common effect, ada fixed effect, dan ada random effect. Dari ketiga model ini kita harus menentukan mana model yang terbaik. Caranya adalah dengan melakukan Chow test, Hausman test, dan Lagrange multiplier test ya. Dari hasil pengujian ini kita akan bisa menentukan mana model yang terbaik dari ketiga ini, common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Ketika kita sudah menentukan model yang terbaik, maka kita lakukan pengujian asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada 4. Ada normalitas, ada multikolinearitas, ada heteroskedastisitas, ada autokolerasi. Untuk data panel ya, untuk data panel ada beberapa uji asumsi yang tidak perlu dilakukan. Nanti kita akan bahas ya. Setelah pengujian uji asumsi klasik, maka kita lakukan uji hipotesis. Ada uji F dan uji T. Kemudian kita bisa melihat hasil R-square atau koefisien determinasi. Maka setelah itu kita interpretasikan. Ini merupakan tahapan analisis data di bab 4 ya. Tahapan analisis data di bab 4.
Oke, kita akan jelaskan dulu ini model estimasi data panel dan uji asumsi klasik. Ya, saya sudah buat penjelasannya. Oke, kita tunggu. Sepertinya rada lemot ya. Nah, analisis pemilihan model ini seperti yang saya jelaskan bahwa kita akan memilih mana yang terbaik antara common effect, fixed effect, dan random effect. Ya, kita akan lakukan uji Chow, uji Hausman, dan Lagrange multiplier. Uji Chow ini ya dilakukan untuk membandingkan mana yang terbaik antara common effect dan fixed effect. Nah, ya, ini Chow test. Ketentuannya, kalau misalnya nilai probability lebih besar, maka yang dipilih common effect. Sebaliknya, kalau nilai probability-nya kecil, lebih kecil dari 0,05, maka yang dipakai fixed effect. Nanti kita tinggal lihat nilai probability-nya dan mana yang harus dipilih modelnya. Lalu uji Hausman. Nah, uji Hausman ini akan membandingkan model mana yang terbaik antara fixed effect model dan random effect. Ketentuannya, kalau misalnya p-value-nya lebih besar daripada 0,05, yang dipilih random effect. Kalau lebih kecil daripada 0,05, yang dipilih fixed effect. Nanti kita lihat dari data yang kita itu ya. Kemudian ada Lagrange multiplier. Lagrange multiplier ini atau LM ini untuk membandingkan mana yang terbaik antara random effect dan common effect. Ketentuannya, kalau alfanya lebih kecil daripada 0,5, maka yang dipilih adalah random effect. Kalau lebih besar, maka yang dipilih adalah common effect. Oke, nah itu analisis pemilihan model. Kemudian kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik dari 4 model pengujian ya, ternyata di dalam data panel ada beberapa yang tidak perlu. Misalnya normalitas ya, pengujian normalitas. Kalau model yang terbaik yang dihasilkan adalah fixed effect atau common effect, itu normalitas tidak perlu, kecuali kalau model yang terbaik yang dipilihnya adalah random effect. Kemudian uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas untuk model FEM atau CEM ini perlu dilakukan, sementara untuk random effect tidak perlu. Lalu multikolinearitas. Ini kedua-duanya, antara ketiganya FEM, CEM atau REM ini perlu kalau variabel bebasnya lebih dari 1. Selanjutnya adalah autokolerasi. Autokolerasi di data panel itu tidak perlu dilakukan. Nah, ini adalah uji asumsi klasik. Nah, ini adalah modal dasar kalian untuk bisa melakukan pengolahan data di bab 4 skripsi kalian. Ya, dari mulai input data, analisis pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Oke, sekarang kita akan langsung bahas di bab 4 ya. Bab 4 skripsi merupakan bagian pembahasan dan analisis data, hasil dan pembahasan. Nah, ini judul di sini tergantung dari pedoman yang ada di buku pedoman skripsi kalian ya, penulisan kalian. Termasuk di dalam judul bab 4 ya, ini pun disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi kalian. Nah, maka dari itu ini merupakan pedoman umum sih sebetulnya ya. Umumnya akan begini, tapi silahkan cek kembali pedoman skripsinya di bab 4 harus ada apa saja, silahkan dilengkapi. Oke, ini pada garis besarnya memang akan selalu ada yang saya bahas ya. Yang pertama ya, di bagian pertama biasanya di bab 4 ini akan menggambarkan objek penelitian atau lokasi ya. Misalnya tadi contohnya adalah ini, ada kode perusahaan ARNA, kemudian ASGR dan lain sebagainya dari tahun 2016 sampai 2019. Ini nilai-nilai dari setiap variabel. Kita akan gambarkan masing-masing dari sini. Contohnya ini ya. Ini ternyata di contoh yang saya sampaikan ini
perusahaan yang bergerak di sektor perindustrian, sorry ya, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman jelaskan di gambaran umum ini, gambaran umum perusahaan yang teman-teman jadikan sampel. Ini industri, perusahaan yang menjual produk dan jasa secara umum dikonsumsi oleh industri, bukan konsumen. Jadi perusahaan-perusahaan yang produk atau jasanya itu dibeli oleh perusahaan lagi, bukan langsung ke konsumen. Jadi perusahaan-perusahaan itu yang dipilih di penelitian ini ya. Nah, ini harus dijelaskan gambaran umumnya ya. Sektornya mencakup apa saja? Ya, contohnya kedirgantaraan, pertahanan, produk bangunan, kelistrikan dan lain-lain. Ini dijelaskan di gambaran bagian gambaran umum objek penelitian. Ya, dijelaskan juga kondisi masing-masing variabel. Contoh variabel harga saham. Di gambaran umum objek atau lokasi penelitian di variabel harga saham kita jelaskan harga saham sektor perindustrian pada ISSI periode 2016 sampai 2019. Ini dijelaskan ya, dibuatkanlah tabel untuk membantu kita untuk baca ya, dari mulai emitennya Arna sampai Fox. Ini harga sahamnya sekian dari tahun 2016 sampai 2019. Ini dijelaskan oleh kita berdasarkan harga saham tertingginya ada di mana gitu ya, berapa harganya terrendah ada di emiten mana gitu kan. Terus dijelaskan pada tahun 2016, 2017 tertinggi mana, terendah mana. Ini dijelaskan di gambaran umum perusahaan. Terus variabel ROA dijelaskan juga, kita buatkan tabelnya untuk bantu baca ya, pembaca lebih mudah memahaminya. Bisa dalam bentuk tabel ataupun misalnya teman-teman bisa buatkan grafik dari tabel ini ya. Silahkan ya. Lalu dijelaskan lagi 2016 ROA tertinggi itu di emiten mana, di perusahaan mana, terendah ada di perusahaan mana. 2017, 2018, 2019 kalian jelaskan di sini. Jadi gambarkan ya kondisi setiap variabel. Selanjutnya ROE digambarkan juga sampai variabel terakhir earning per share dari 2016 sampai 2019. Ini dijelaskan di bagian umum, gambaran umum ya, sampai di operating profit margin OPM dijelaskan ya. Bagian kedua kita masuk ya, setelah gambaran umum lokasi penelitian atau sampel kita, gambaran umum sampel penelitian kita. Selanjutnya masuk ke analisis deskriptif. Nah ya, ini memberikan gambaran umum objek penelitian secara deskriptif. Akan seperti ini nih outputnya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat tabel statistik ini ya. Ini ada min, median, maksimum, minimum ya, standar deviasi dan lain sebagainya. Ini diolah menggunakan menggunakan eViews ya. Kebetulan eViews 9. Caranya untuk membuat statistik deskriptif adalah pertama tentu kita harus buka eViews. Kita buka eViews dulu. Oke, saya pakai eViews 12 ya. Ini yang 9 tapi saya pakai eViews 12. Kita akan ekspor data ini ya. Kalau teman-teman ingin ambil langsung dari Excel, formatnya harus begini ya. Kode, tahun, baru variabel. Selanjutnya tahun ini harus diisi penuh 2016 sampai 2019 semua, dan kode pun sama penuh ya, Arna, ASGR semua ya. Baru itu akan terbaca sebagai data panel. Kalau misalnya tidak sistematis seperti ini, nanti terbacanya itu bukan data panel, akan dilarikan ke data yang lain ya. Karena memang data panel kita harus persis seperti ini. Ya,
harus persis seperti ini formatnya ya, agar eViews bisa mudah membaca data kita ya, persis seperti ini teman-teman. Nanti kalau perlu datanya saya akan simpan di deskripsi. Oke ya. Caranya masuk eViews, kemudian ada open a foreign file such as Excel. Nah, kita pilih ini, cari di mana data kita simpan. Kebetulan ada di sini ya, membuat bab. Nah, ada di sini bab 4 eViews. Kita pilih filenya, open. Oke, udah langsung otomatis. Ini kalau misalnya ada di sheet 2, sheet 3, tinggal pilih. Kebetulan ada di sheet 1 yang punya saya. Setelah dipastikan seperti ini, pilih next. Lalu ini biarkan kita pilih next juga. Setelah ini next lagi. Oke. Nah, ini sudah terbaca data panel. Bagaimana tahu? Dari sini date panel. Structure-nya date panel. Data panel. Ya, otomatis ini akan terisi cross section ID-nya dengan kode ini, seriesnya tahun. Oke ya. Kalau teman-teman formatnya tidak seperti ini ya, formatnya tidak sesuai seperti ini di bagian ini mungkin akan masuk ke bagian unstructured ya. Nah, seperti itu. Maka harus betul-betul formatnya kalau data panel agar mudah dibaca oleh eViews. Ketika memang ini sudah dipastikan seperti ini, klik finish. Lalu ini yes. Udah otomatis masuk. Kalau kita lihat nih ya, variabel harga saham, ROA, ROE, EPS, dan OPM. Kalau kita buka, klik kanan, open, S group. Nah, ini udah sesuai dengan Excel kita. Ini ada kode, ada tahun, ini ada variabelnya. Jadi seperti itu cara input ya, input data dari Excel ke eViews. Paham ya teman-teman? Kalau nggak paham silahkan diulangi lagi videonya. Oke, kita close saja, kita delete saja. Oke, kita akan memunculkan analisis deskriptif seperti pada contoh bab 4 ini ya. Oke, nah bagaimana cara memunculkan ini? Oke, caranya adalah ketika sudah di input datanya, kita pilih pilih quick, lalu series statistik. Bukan seri statistik, tapi ke grup statistik ya. Nah, ini ada deskriptif statistik. Pilih individual sampel, pilih ini. Nah, akan muncul. Silahkan pastikan bahwa ini variabel-variabelnya sudah ditulis HS, harga saham, ROA, ROE, IPS, dan OPM. Tinggal pilih OK. Ini lalu dikopikan ya. Dari sini dikopi ke bab 4 kalian. Di sini. Nah, dikopikan di sini. Kalau ini ya sama ya. Tuh, sama. Tinggal dikasih border ya. Min untuk HS 104 tuh. Ini semua sama datanya karena memang data yang sama ya. Meskipun beda versinya, ini pakai 9, yang saya 12, hasilnya tetap sama. Ini cara memunculkan analisis deskriptif ya, statistik deskriptif. Mudah ya. Oke, kalau udah teman-teman munculkan seperti ini bisa disimpan. Tinggal pilih name, lalu ini deskriptif. Oke. Nah, ini close saja. Ini baru ada di sini deskriptif. Tinggal klik, ada ya. Tinggal pindahkan ke kertas kerja kita. Baru setelah kita pindahkan ke sini, kita buat narasinya berdasarkan tabel berapa gitu ya. Dapat diketahui N-nya 48. 48 ini dari 12 perusahaan atau sampel penelitian dari tahun sekian sampai sekian. Ini dijelaskan teman-teman ya. Jelaskan variabel harga saham mempunyai nilai minimum berapa, maksimum berapa. Interpretasikan hal ini menunjukkan bahwa harga saham sektor industri berkisaran
berapa gitu ya. Nah, di sini dinarasikan setelah teman-teman dapat data ini, silahkan dinarasikan, silahkan dijelaskan dengan kata-kata sendiri ya di sini ya. Semua ROA dijelaskan juga kondisinya seperti apa sesuai data deskriptif kita dan seterusnya. Itu adalah tahapan mendeskripsikan data dengan analisis deskriptif. Oke, kita akan masuk ke analisis berikutnya. Masuklah ke analisis berikutnya. Di sini adalah model estimasi data. Nah, kita akan memunculkan ketiga pendekatan ya, common effect, fixed effect, dan random effect. Nah, ini kita munculkan dulu yang common effect nih. Model common effect seperti apa? Caranya mudah sekali teman-teman semua. Kita tinggal regresikan ya. Tadi variabel dependennya adalah harga saham, kemudian kontrol ya. Terus klik lagi ROA, ROE, EPS, dan OPM. Jadi ke select semua variabelnya dari mulai dependent variable sampai dengan independent variable. Klik kanan, kemudian pilih open as equation. Nah, kenapa saya klik lalu select setiap variabelnya agar mudah ya, langsung tertulis. Biasanya saya males kalau ngetik, jadi biar otomatis saja seperti ini. Oke, konstantanya kita pindahkan di depan saja biar mudah bacanya. C-nya pindah ke depan. Nah, ini adalah variabel harga saham, konstanta, ROA, ROE, EPS, OPM. Oke ya. Kita akan munculkan common effect. Common effect ini dimunculkan di sini ya, option. Nah, kalau di effect specification cross sectionnya non, ini artinya common effect. Berarti teman-teman kalau memunculkan common effect, biarkan saja ini non. Oke ya. Oke. Nah, muncul. Ini adalah model common effect. Jangan dulu pusing kalau misalnya udah keluar di sini, masukin saja ke bab 4 teman-teman. Kopikan ke sini nih, ya. Ini di sort, di copy. Oke, pindahkan ke sini, ya. Blok, copy di sini. Akan muncul seperti itu hasilnya, loh ya. Ini sama, probability statistiknya 0,04 sama ya. Copy dulu untuk model common effect. Oke, kalau takut pusing ya dimasukkan dulu aja ke common effect. Nah, di sini biar gak hilang model ini, tinggal freeze saja nih, freeze. Oke ya. Kemudian kita name, lalu kita rename namanya jadi common effect model. Oke. Nah, udah ada, tinggal close saja. Ini common effect model. Oke, selanjutnya ya masih di sini, ini masih di equation. Kita pilih estimasi lagi. Oke ya. Ini kan common effect model. Kita akan memunculkan fixed effect model. Oke. Pilih panel option ya. Kemudian pilih fix. Nah, ini fixed effect model. Keluarkan lagi, oke. Nah, setelah keluar, teman-teman kopikan lagi di bab 4 kalian bagian fixed effect model hasilnya, ya. Copy di sini, kerja di sini gitu loh ya. Simpan lagi, kita freeze, name, ini fixed effect model, tulis, oke. Nah, udah ada ya, ini close. Kita akan munculkan lagi model random ya. Di sini nggak perlu di close, langsung aja ke estimate ya. Ini masih seperti ini, panel option, pilih random. Oke. Muncul random. Ketika muncul random, teman-teman pindahkan lagi di sini. Random effect. Kita save lagi, freeze. Name ini random effect model. Oke.
Ini close saja. Ya, jadi mudah. Teman-teman tinggal kalau lihat hasil dari FEM ini ya tuh. Hasil dari CEM ini. Oke. Seperti itu. Ini analisis pemilihan model, kita tampilkan dulu aja setiap semua modelnya dari mulai CEM, FEM sama REM. Oke. Setelah kita lakukan ini ya memunculkan semua model, baru kita pilih model mana yang terbaik dengan cara melakukan uji Chow, uji Houseman, dan uji LM. Nah, ini pemilihan regresi data panel. Di sini jelaskan saja sesuai teori. Lalu kita lakukan dulu uji Chow. Nah, caranya bagaimana uji Chow? Oke, kita masuk ke sini. Uji Chow ini membandingkan antara common effect dan fixed effect. Oke, pastikan modelnya itu yang harus keluar adalah fixed effect ya. Model yang harus keluar adalah fixed effect. Kita pilih panel option. Di sini ada fixed effect model. Oke. Nah, pastikan ada di fixed effect. Kemudian masuk ke view. Fixed effect testing. Nah, ini ada likelihood ratio, Lagrange multiplier, dan Houseman test. Ya. Maka di sini harus dipilih likelihood ratio. Ini uji Chow. Pilih. Nah, keluarlah seperti ini hasilnya. Kita lihat ya. Ini cross section F-nya 0,000, cross section C-square-nya 0,000. Ya, sama ya hasilnya ya. 11,32 dan 11. Nih, sama. Nah, sekarang kita lihat ketentuannya adalah apabila nilai probability lebih kecil dari 0,05, maka kita harus pilih FEM. Ya, seperti yang tadi disebutkan di awal pembahasan kita, kalau lebih kecil dari 0,05 kita pilih FEM. Berdasarkan uji Chow ya, uji Chow ini ternyata model yang terbaik adalah fixed effect. Oke ya, model yang terbaik adalah fixed effect. Kita save lagi biar mudah. Freeze, name, ini Chow. Oke, uji Chow. Oke ya, sekarang kita akan lakukan mana yang terbaik antara FEM dan REM. Ya, tadi kan antara CEM dan FEM, yang dipilih adalah FEM. Kemudian kita bandingkan lagi antara FEM dan REM, yang dipilih yang mana? Kita gunakan uji Houseman. Oke ya, uji Houseman. Nih, yang kedua adalah uji Houseman. Kita lihat. Pastikan saat melakukan uji Houseman di equation kita adalah model REM ya. Masuk lagi ke estimate. Pastikan dulu di REM. Oke ya, di REM. Oke. Setelah kita pastikan di model REM, kita pilih view, fix or random testing, pilih Houseman. Klik ini. Nah, keluar. Nah, ini adalah output dari hasil uji Houseman. Mana yang terbaik antara fixed effect dan random effect. Oke, kita setelah ini keluar, maka kopikan lagi ke sini ya, untuk di bab 4 kalian. Jadi hasil ini kalian masukkan ke tabel seperti ini, ataupun bisa di copy, di paste di sini. Kita lihat ya, ini sama ya, 0,0084, 0,0084. Kita lihat nilai probability ini sebesar 0,0084, lebih kecil daripada 0,05. Maka kalau nilai probability lebih kecil, yang dipilih adalah fixed effect. Oke ya, disimpulkan bahwa dari hasil uji Houseman, kita membandingkan antara model FEM dan REM. Yang harus dipilih adalah model FEM karena nilai probability lebih kecil daripada 0,05.
Jadi hasil uji Houseman adalah fixed effect model. Tadi di Chow test yang dipilih adalah fixed effect model, dan di uji Houseman pun yang dipilih adalah fixed effect model. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian berikutnya adalah uji Lagrange multiplier. Ini membandingkan antara antara common effect model ya dan random effect model. Sebetulnya kalau kita lihat ya, ini tidak perlu dilakukan kalau hasilnya pada saat uji Chow dan uji Houseman yang terpilih ternyata fixed effect model gitu ya. Jadi kalau dilakukan pun percuma karena yang dibandingkan hanya CHAM dan RAM. Sementara dari dua uji sebelumnya fixed effect model sudah model terbaik untuk dipilih. Maka kita putuskan bahwa model terbaik dari kasus ini adalah dengan menggunakan fixed effect model. Oke ya, jadi fixed effect model adalah model yang terbaik yang harus dipilih. Kita save lagi uji Houseman. Khawatir misalnya data mentah ini diperlukan untuk mengkonfirmasi output yang sudah kita tuliskan di bab 4. Kita freeze lagi, kita kasih nama name ini Houseman. Oke ya, jadi yang terbaik adalah fixed effect model. Setelah melakukan estimasi pemilihan model, berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik, kita lihat lagi untuk model FEM ya. Untuk model FEM berarti kita ini ya, model FEM yang dipilih adalah pengujian asumsi klasik yang dilakukan adalah pertama heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Untuk normalitas dan autokolerasi sebetulnya tidak perlu. Kalaupun mau dimasukkan silahkan ya, kalaupun mau dimasukkan silahkan. Tapi nyatanya ini tidak perlu. Maka yang harus diujikan adalah hanya heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Di bab 4 ini saya asumsikan memang semuanya diuji ya. Ada normalitas. Kita lihat dulu cara pengujian normalitas. Gak apa-apa, dijelaskan saja ya. Kita masuk lagi ke ini ya, ke eFuse kita. Pilih estimate untuk yang di equation ini ya. Pilih estimate. Udah seperti ini. Pilih di panel option ini fix. Nah, ini adalah model yang akan kita gunakan untuk pengujian berikutnya. Nggak pakai CHAM ataupun random, kita pakainya fix. Setelah itu Nah, ini adalah model yang kita pakai yang ini. Sekarang kita lakukan uji normalitas. Uji normalitas ini caranya mudah. Kita masuk ke view ya. Kemudian residual diagnostic. Ada normality test, pilih ini, muncul seperti ini. Ya, lalu kalau misalnya teman-teman mau memasukkan uji normalitas, tinggal di copy saja hasilnya ke sini. Ini sama hasilnya 0,059. Tinggal dilihat nilai probability-nya apakah lebih besar daripada 0,05 atau lebih kecil. Ini lebih besar daripada 0,05. Ya, ini 0,059 ya, bisa diserepetin atau dibulatkan jadi 0,06. Maka disimpulkan bahwa kalau lebih dari 0,05 nilai probability dari uji normalitas, kita simpulkan bahwa itu berdistribusi normal. Ini pengujian normalitas. Masuk ke pengujian multikolinearitas ya, kita tinggal mengkorelasikan antar variabel ya. Sebetulnya ini estimate lagi, kita masuk ke modelnya lagi. Sebetulnya kalau model yang lain di pengujian multikolinearitas itu ada di koefisien diagnostik ya. Di koefisien diagnostik ini ada VIF. Tapi karena memang ini modelnya tidak ada, kita akan lakukan kolerasi antar variabel. Caranya adalah masuk ke option, kita masuk ke quick
ya, masuk ke quick, kemudian grup statistik, ada correlation, pilih correlation. Ini yang akan kita korelasikan adalah variabel-variabel independen. Pertama ada ROA, ya, tinggal pilih spasi, kemudian ROE, kita pilih lagi ROE, lalu akan kita pilih lagi variabel IPS ini ya, kemudian OPM, ini OPM. Oke ya, ini mengkorelasikan semuanya, pilih oke. Nah udah ada ini matrik korelasinya, kita lihat aja ROA ke ROE berapa ya, jangan yang satu ini ya, ini mah antar variabel yang sama, pilihnya yang ini yang di luar satu ini ya. Kita lihat ya, ini bisa dikopikan lagi ke bab 4 kalian. Nah ini ya, ini sama, dikopikan lagi ke bab 4 kalian. Nilai antar korelasi ROA dengan ROE 0,5, kemudian IPS dengan ROE 0,5 gitu ya, IPS dan ROE 0,5, IPS dengan ROA 0,2. Semuanya dijelaskan di sini. Karena memang kurang dari 0,8, artinya ini tidak berkorelasi kuat. Disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas kalau di bawah 0,8. Ini semuanya di bawah 0,8 ya. Berarti tidak terjadi multikoliniaritas. Oke. Kita masuk ke uji asumsi berikutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini di save lagi, multicol name, multicol. Oke, terserah ya namanya apa ya. Oke, sekarang kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Nah teman-teman, caranya adalah masuk ke view, kemudian ke efisien diagnostik, kemudian ke residual diagnostik, ada heteroskedastisitas. Saya yakin ini tidak akan keluar tuh ya, karena periodenya GLS, jadi tidak diperbolehkan. Maka kita bisa lakukan pengujian manual. Pengujian manual ini adalah dengan dengan meregresikan variabel independen dengan ABS residual. Sekarang yang jadi masalah adalah kita belum punya nilai ABS residual. Ini kita close saja ya. Nih, ini ada residual, kita tinggal rubah ke ABS. Caranya adalah kita buat variabel ABS residual. Saya sudah ketikkan ini ya, kodenya ya. Ini nama variabelnya sama dengan ABS residual. Res ABS ya. Nanti ini copy saja. Ini copy, masuk ke objek, new object, oke ya. Atau gini, masuk ke ini nih, quick ya, masuk ke quick, generate series. Nah, oke ya. Kita bikin variabel baru dengan masuk ke quick, kemudian generate series, paste yang tadi nih ya, res ABS sama dengan ABS resid. Nah, nama oke. Nah, keluar ABS res ABS. Tinggal kita meregresikan res ABS dijadikan dependent, klik, pilih kontrol, lalu ROA, ROE, APS dan OPM ya. Klik kanan, open as equation. Ini pindahkan lagi boleh, OPM. Ini C. Panel option, pilih fix ya. Tadi kita sepakat bahwa yang digunakan adalah fix effect. Kemudian oke. Nah ini ya, sudah muncul teman-teman semua. Kita lihat apakah terjadi heteroskedastisitas ini. Lihat dari nilai probability di sini. Kalau lebih dari 0,05 itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini semuanya lebih daripada 0,05 nih, 0,6, 0,9, 0,5 dan 0,8.
semuanya lebih besar. Artinya ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka kita buatkan lagi narasinya, ya. Kita buatkan lagi di sini ROA yang ini ya, hasil dari uji Glatzer 0,6, 0,9, 0,5, 0,8. Di sini lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke. Ya, sorry. Kita save aja jadi Glatzer ya. Kita freeze dulu. Kita freeze name Glatzer. Oke. Oke. Uji asumsi klasik sudah ya. Ini saya masukkan autokolerasi, nanti teman-teman bisa baca ya sendiri autokolerasi. Namun sebetulnya dengan model fixed effect ini tidak perlu. Data panel itu tidak perlu autokolerasi, tapi kalau misalnya ada beberapa dosen yang harus mencantumkan, ya silakan cantumkan saja. Kalau dari teori sih tidak perlu ya. Oke, sekarang kita waktunya uji signifikansi atau uji hipotesis. Tadi kita sepakat bahwa yang terbaik adalah model fixed effect model. Oke, kita masuk lagi ke regresi kita ya. Tadi kita pilih FEM. Nah, yang ini ya, ini model yang kita pilih. Nah, ini adalah model yang kita jadi acukan untuk uji hipotesis. Ini ya yang kita jadi acuan ya, 0,25, 0,0. Nah, ini sama. Ini asumsikan sudah saya copy ke sini. Pertama, kita buat dulu persamaan regresi. Berarti persamaan regresinya adalah harga saham sama dengan ini ya, koefisien konstantanya 1416 ditambah 10,78 ROA dikurangi 113 ROE ditambah 9,16 IPS dan ditambah 50,16 OPM. Ini adalah persamaan regresi. Dari persamaan ini kita interpretasikan ya. Jadi untuk menyusun persamaan regresi ini, teman-teman tinggal lihat ini nih, tabel koefisien nih, C, ROA, ROE, IPS dan OPM. Kalau arahnya negatif artinya negatif ya. Oke, untuk menginterpretasikannya, konstantanya 14,16, artinya apabila variabel ROA, ROE, IPS dan OPM tidak berubah atau satu, maka harga sahamnya adalah 14, ini ya. Ini terus diinterpretasikan persamaan regresinya tuh semua ya. Oke, nanti link downloadnya saya sediakan di bawah. Nah, karena memang ini pakai regresi berganda, maka akan ada uji F dan uji T. Uji F itu apa? Uji F itu menguji semua variabel independen ROA, ROE, IPS dan IPM secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Oke ya. Untuk uji F, kita lihat tinggal probability F statistik di sini. Ini hasilnya 0,000. Nih, makanya di sini tulis 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa lebih kecil dari 0,05 signifikan, gitu loh ya. Maka ini ada pengaruh. Jadi ROA, ROE, IPS dan OPM secara bersama-sama atau secara simultan mempunyai pengaruh terhadap harga saham. Itu uji F bersama-sama. Sekarang berikutnya adalah uji T. Uji T ini secara parsial. Secara parsial bisa melihat nilai T hitung atau melihat nilai signifikansi. Oke ya. Kita lihat coba nilai signifikansi dari variabel ROA ini adalah 0,2.
0,2 ini lebih besar daripada 0,05. Nih, 0,02 ini lebih besar daripada 0,05. Artinya ROA tidak berpengaruh. Ya, kalau lebih besar dari 0,05 tidak berpengaruh. Ini 0,2 tidak berpengaruh. Dijelaskanlah di bagian ini. Pengaruh variabel ROA terhadap harga saham. Tidak berpengaruh. Kemudian variabel ROE apakah berpengaruh atau tidak? Lihat lagi nilai signifikansinya. ROE nilai signifikansinya 0,0002, lebih kecil daripada 0,05, artinya berpengaruh. Nah, jelaskan ini berpengaruh. Ini kalau lihat nilai signifikansi ya. Silahkan kalau ingin tahu cara membandingkan hitung tabel, di download aja file ini. Kemudian EPS apakah berpengaruh terhadap harga saham? Ternyata berpengaruh karena hasilnya lebih kecil daripada 0,05. Ini probability-nya 0,00006. Jelaskan lagi, IPS berdasarkan nilai signifikansi dijelaskan mempunyai pengaruh. Ya. Kemudian variabel OPM sama, ini pun mempunyai pengaruh. Kenapa mempunyai pengaruh? Karena lebih kecil daripada 0,005. Gitu ya, dijelaskan. Itu uji T secara parsial atau terpisah sendiri-sendiri per variabel ya. Jadi kita tahu bahwa secara simultan semua variabel ini mempunyai pengaruh terhadap harga saham karena nilai F statistiknya 0,000. Namun kalau secara parsial atau terpisah ini beda-beda hasilnya. ROA tidak mempunyai pengaruh, ROE mempunyai pengaruh, EPS mempunyai pengaruh, OPM mempunyai pengaruh. Seperti itu ya. Jadi jelaskan oleh teman-teman semua di sini untuk uji T dan uji F. Untuk uji F dan uji T. Nah, masuk ke koefisien determinasi. Apa itu koefisien determinasi? Ini sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Ya, ini untuk mengetahui berapa sih besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kita lihat determinasi ini adalah R square. Nih, R square. Hasilnya 0,94. Ada juga yang melihat adjusted R square. Ya, kebanyakan melihat adjusted R square. Mau R square atau adjusted R square itu sama saja. Nah, di sini kita lihat adjusted R square. Hasilnya adalah 0,92. 0,92 ini artinya 92%. Maka disimpulkan bahwa 92,42% variabel ROA, ROE, EPS, dan OPM mempengaruhi harga saham. Sedangkan sisanya 7,58% ini dipengaruhi oleh faktor atau variabel-variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini. Itu koefisien determinasi. Nah, ini penjelasan hipotesis ya. Hipotesis pertama ini tergantung dari hipotesis di bab 2 ya kalau nggak salah ya. Ini dijelaskan hasilnya diterima atau ditolak, dijelaskan di sini. Baru setelah analisis data selesai ya, uji hipotesis dan masuk ke koefisien determinasi, baru kita lakukan pembahasan. Kita bahas di sini dari hasil pengujian kita, dari hasil interpretasi kita. Pertama, pengaruh ROA terhadap harga saham. Kita jelaskan berdasarkan hasil penelitian kita, lalu kita kaitkan dengan penelitian sebelumnya, kita bahas dengan sesuai dengan teori seperti apa. Di sini kita bahas semua. Ini bahasa-bahasa kita semua mengacu pada hasil pengolahan data yang kita lakukan. Semuanya kita bahas ya. Dihubungkan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Pengaruh ROE terhadap harga saham sama dibahas dari hasil yang kita dapat, lalu kita kait-kaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Pengaruh EPS harga saham sama pengaruh OPM terhadap harga saham kita jelaskan juga di sini. Baru pengaruh secara simultannya.
Jelaskan. Kita bahas di sini. Itu saja teman-teman semua, cara membuat bab 4 cukup mudah. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian mampu menyusun bab 4 untuk penelitian kuantitatif kalian, khususnya data panel. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat berjuang untuk menyelesaikan skripsi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.